Haleluya. Hari ini kita kembali berada di tempat ini, saudara, dan kita akan membuka hati kita. Ya, kalau hati kita tidak terbuka, itu seperti gelas yang tertutup, jadi walaupun diisi seperti apapun tidak akan masuk. Ya. Kalau kita membuka hati, membuka pikiran kita, baru firman Tuhan itu bisa kita terima. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita untuk mendapatkan anak harimau, kita harus masuk ke sarang harimau. Ya kan? Untuk mendapatkan anak harimau, kita masuk ke sarang harimau. Kalau kita nggak berani masuk sarang harimau, nggak akan dapat kita anak harimau. Ya, itu akan kalau kita ada di luar saja, tertutup hati kita untuk berada di Tuhan, kita tidak dapat apa-apa. Kalau itu jadi dari Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, semua datang ke Tuhan, betul ya? Semua akan kebaikan Tuhan. Saya merasakan akan campur Tuhan. Hari-hari saya rasakan. Hari-hari saya rasakan bagaimana Tuhan mendampingi, bagaimana Tuhan menyertai. Nah, hari ini saya membawa sebuah judul penyertaannya dan efek penyertaannya. Penyertaan Tuhan dan efek penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tuhan itu menyertai umatnya, bukan sesuatu yang asing. Di dalam Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 10. Di sana dikatakan kepada Nabi Yesaya pada waktu itu, jangan takut, di dalam ayat 10. Karena aku bersamamu. Jadi apa yang pernah dia sampaikan, aku ini Allah Immanuel, betul. Dan kemudian juga di dalam amanat aku juga terus akan menyertaimu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Dan kepada Nabi Yesaya pun Tuhan juga berkata, jangan takut karena aku bersamamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apa sih tandanya Tuhan menyertai kita? Kita semua setuju Tuhan menyertai kita, amin. Tuhan mendampingi kita, Tuhan ada bersama kita. Pertanyaan, apa tandanya? Apa tandanya, apa ciri khasnya ketika Tuhan itu memang betul-betul ada menyertai kita? Ada orang berkata begini, saudara, bahwa ada orang yang berpikir orang yang disertai Tuhan adalah tandanya kalau hidupnya itu berkelimpahan, kaya, banyak uang, hidupnya baik-baik saja, kalau nggak pernah ada masalah. Lalu orang berkata, oh orang itu disertai Tuhan, orang itu punya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang filosof berkata begini, Tuhan berbisik lewat kekayaan seseorang. Ya, Tuhan berbisik lewat kekayaan seseorang, tetapi Tuhan berteriak lewat masalah seseorang. Nah, ada orang berpikir bahwa orang yang disertai Tuhan adalah kalau hidup orang itu berkelimpahan. Jadi kalau kita melihat orang hidupnya sudah kaya yang berarti disertai Tuhan. Sedangkan orang yang tidak ada penyertaan Tuhan berarti orang hidupnya susah, sulit, banyak masalah, banyak problem dan sebagainya. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara setuju atau tidak ya, dengan pandangan-pandangan yang seperti ini. Tetapi ini bukan tidak ada. Ada orang yang berpikir demikian. Setiap melihat orang diberkati Tuhan, oh orang disertai oleh Tuhan. Kita melihat dari luarnya saja, tapi sementara kita tidak tahu bagian dalamnya seperti apa. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, jika Tuhan menyertai umatnya, mengapa banyak umat yang sulit, mengapa banyak umat yang susah itu? Tuhan katanya beserta dengan saya. Tuhan katanya Immanuel. Tuhan katanya ada menyertai bersama-sama dengan saya, dengan kita, dengan semua. Tetapi mengapa banyak umat yang hidupnya sulit? Jadi saudara, jika orang berpikir bahwa keadaan baik, orang yang kelimpahan materi, orang yang berlimpah-limpah
kalau kita berpikir benar teman kita diberkati, kemudian kita simpulkan bersertai Tuhan, sementara yang si B itu susah berjaya diberkati Tuhan, bisa antara banyak tidak Alkitab, tidak ada firman Tuhan yang berkata demikian. Justru saudara, firman Tuhan yang satu di dalam kitab Kejadian pasal 33 ayat 14a. Tuhan itu gak pandang siapapun di sebelah. Aku sendiri tidak membimbing engkau. Artinya begini, kehadiranku itu akan selalu bersamamu. Dalam Kejadian 33 ayat 14a ini adalah bicara tentang Musa pada waktu itu. Ini dalam ayat berikutnya Tuhan Musa berkata begini, jika bukan kau sendiri yang membimbing aku, jangan biarkan aku pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu firman Tuhan yang berkata tertuju kepada Musa pada waktu itu, tentu juga tertuju kepada kita pada hari ini. Artinya kepada siapapun kita, entah saat ini kita berkekurangan atau berkecukupan, berkelimpahan maupun kekurangan. Nah, saudara sekalian, yang kedua, kalau orang yang disertai Tuhan adalah orang yang berkelimpahan, lalu mengapa Tuhan menyertai Musa, orang yang berkekurangan? Sebenarnya pada waktu itu kalau saja Tuhan itu menyertai Musa, membebaskan bangsa yang keluar dari Mesir, tidak ada yang menghalang-halangi. Punya kedudukan, punya jabatan, punya harta, kekayaan dan lain sebagainya. Tapi kenapa justru penyertaan Tuhan jatuh kepada Musa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengetahui, saudara, untuk mengetahui ada atau tidak itu penyertaan daripada Tuhan dalam hidup kita, bukan berdasarkan mengenai keadaan kita baik atau kita berkelimpahan berkat atau kita mengalami mujizat, tetapi adalah keadaan hati kita. Ada sebuah kesaksian, saudara, yang disampaikan pada sebuah kesaksian. Ada orang kaya, uangnya banyak, dia susah, tapi dia bingung cara menghabiskan uang. Pernah nggak ketemu orang seperti ini? Bukan nggak habis-habis uangnya. Bagaimana ini? Ini tidak sampingnya saja, tapi kita ada menemukan. Saya pernah menemukan hal seperti ini. Uangnya banyak, dia bingung cara menghabiskan uang. Sementara ada orang yang miskin, susah mencari uang. Kayaknya nggak masuk akal. Orang kaya bingung menghabiskan uangnya, sementara orang miskin bingung cara mencari uang. Artinya apa sih? Kedua-duanya, baik orang kaya maupun orang susah itu mengalami yang namanya kesusahan. Jadi namanya penyertaan Tuhan bukan masalah orang banyak uang atau tidak banyak uang, tapi masalah keadaan hati. Kalau kita lihat dari kejadian tadi, penyertaan Tuhan kepada Musa, kemudian juga apa yang terjadi dengan orang kaya yang bingung menghabiskan uangnya. Dia sulit dengan jalan apa yang menghabiskan uangnya. Dikasihkan orang sayang, diberikan ke orang nggak mau. Bukan orang tidak mau terima, tapi dia yang tidak memberikan. Kedua-duanya sama-sama mengalami kesusahan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu artinya apa? Ada atau tidak? Ya. Artinya ada atau tidak, penyertaan Tuhan dalam hidup kita bukan berdasarkan mengenai keadaan hidup kita berkelimpahan berkat atau tidak, tetapi mengenai keadaan kita. Orang yang disertai Tuhan, orang yang disertai Tuhan
Filipi pasal 4 ayat 7, Kejadian 3 ayat 14b. Ada kedamaian, ada ketentraman meskipun dalam keadaan susah. Karena apa? Merasa ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Gak khawatir. Kalau dalam Matius 6 ayat 26 sampai dengan 29, jangan khawatir. Perhatikan tuh burung-burung di udara, gak mengatur tapi dia menuai. Perhatikan tuh bunga bakung di lembah, Tuhan dandani. Bapak Ibu yang berkata oleh Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, orang yang merasa ada letak Tuhan dalam dirinya, ada suatu kedamaian. Bukan tidak ada masalah, ada, tapi dalam permasalahan itu tetap ada kedamaian di dalam dirinya. Meski di tengah masalah, orang yang merasakan campur tangan Tuhan, itu kedamaian didapatkan melampaui logika, melampaui akal sehat, yang masuk akal ini. Begitu, yang kedua, ada suatu penghiburan saat menderita maupun susah. Ada penghiburan pada saat susah. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 4. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Haleluya. Sekali lagi saudara, ada suatu penghiburan. Ya. Ada suatu sukacita. Karena kalau firman Tuhan berkata bersyukurlah dalam segala sesuatu, ya ini salah satu. Memang saudara ya, penyertaan Tuhan itu tidak selalu berbentuk spektakuler. Ada enggak? Tidak selalu. Ada yang spektakuler. Tetapi walaupun tidak spektakuler, tapi nyata. Nyata kita disertai Tuhan. Jadi tanda-tanda penyertaan Tuhan bukan berarti ada suatu tanda yang spektakuler, hebat dengan mata kepala kelihatan. Tidak seperti itu. Bukan berarti tidak ada tanda-tanda spektakuler seperti itu, tapi ada. Saya bersama istri waktu berangkat ke Palangkaraya kemarin. Itu saya kira masalah membawa berkah. Saya naik bis itu sudah gak tertarik sebenarnya. Gak tertarik. Sudah sampai di kilometer 1-2, lanjut atau tidak. Tapi kembali lagi, ini perjalanan sudah setengah ini. Apalagi sudah sepertiga, seperempat perjalanan. Karena kan orang berupa ya, seperti 400, saya baru 100 km kan, baru seperempat perjalanan. Ini sudah setengah, tetapi rasanya malas saya mau naik bis. Karena apa? Kalau saya naik bis ini mabuk saya, benar, gak berapa orang saya mabuk. Mabuk saya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya perjalanan terus ini. Pertolongan Tuhan tidak selalu spektakuler. Jangan berharap wah yang kelihatan. Tapi walaupun tidak spektakuler, tidak yang begitu wah, tetapi nyata dalam kehidupan kita. Ada yang pernah mengalami kesaksian seperti ini? Ya. Kayaknya sepele saja, biasa-biasa saja, ya. Biasa-biasa saja. Tapi ada. Tapi
bisa berwujud pertolongan di saat yang tepat. Ada pertolongan di saat yang tepat. Saat ada masalah, ya, saat ada masalah, tiba-tiba Tuhan hadir, Tuhan menyertai, Tuhan kirim orang lain dalam kehidupannya. Tuhan kasih orang lain datang ke rumah kita. Nggak nyangka saya masalah terjadi, tiba-tiba ada orang datang. Ada pertolongan di saat yang tepat. Ini benar-benar nggak berwujud, nggak spektakuler, biasa-biasa saja kok. Memang datangnya lewat manusia, tapi kalau tidak Tuhan gerakkan nggak akan terjadi. Situasi yang tiba-tiba berubah, keadaan yang kelihatannya buruk tiba-tiba berubah menjadi baik, atau kekuatan mau bertahan padahal seharusnya itu sudah menyerah. Tuhan, aku sudah gak sanggup, tetapi tiba-tiba dia memiliki kekuatan bangkit. Ya, seperti yang saya rasakan tadi, Tuhan ini perjalanan baru seperempat perjalanan, tapi saya memiliki kekuatan kembali, saya berangkat. Apapun yang terjadi, berangkat ke Palangkaraya. Apapun yang terjadi, resikonya tadi saya mabuk. Belum sampai-sampai sudah mabuk. Ada suatu kekuatan, karena saya merasa Tuhan ini adalah, saya ingin menikmati hadirat-Mu. Saya ingin menikmati sesuatu yang terjadi di Palangkaraya lewat perayaan ucapan syukur Kalimantan Tengah Paskah 2025. Berangkat, menyerah saya sudah, tetapi kekuatan itu timbul karena saya merasakan Tuhan di dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, harus kita akui bahwa di dalam hidup ini banyak sekali tekanan. Betul nggak? Ada nggak masalah yang kita hadapi? Ada nggak masalah yang kita hadapi? Semakin hari semakin mudah atau semakin sulit? Ada orang yang begitu sombong sekali, gampang saja. Itu namanya mengandalkan atau bersandar pada pengertian dia sendiri. Tekanan hidup manusia dari waktu ke waktu tidak semakin mudah, tetapi justru semakin sulit dan berat, dan hal ini seringkali membuat manusia lemah ingin menyerah. Orang perjalanan semakin dan semakin banyak tantangan, pohon semakin tinggi, angin semakin kencang dan keras. Ini fakta. Banyak tantangan. Pelayanan juga begitu. Semakin berkembang akan semakin banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan, banyak gangguan. Entah dari luar, entah dari dalam, ada saja. Tapi kalau kita tidak percaya akan penyertaan Tuhan, kita akan menyerah, goyah. Apapun yang terjadi, Tuhan bersama kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi sebuah penguatan, penghiburan kita dapatkan ketika Allah menyatakan kepada bangsa Yehuda saat mereka berada di pembuangan di Babel. Harapan itu diberikan kepada bangsa Yehuda, tentunya juga kepada kita. Yesaya 43 ayat 2. Apa yang terjadi di sana? Tolong dibaca, Yesaya 43 ayat 2. Yesaya 43 ayat 2. Iya. Apabila engkau menyerah melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Iya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar. Amin. Terima kasih.
Ini penghiburan. Ya, kita ada masalah, kita ada persoalan, tekanan semakin bertubi-tubi, datang silih berganti, ngantri. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan berkata kepada manusia itu dan tentu juga kepada kita pada saat ini. Firman Tuhan selalu relevan sepanjang zaman. Ketika engkau melewati air, kata Tuhan, aku ada bersamamu, ya. Dan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu, tidak akan menghanyutkanmu, maksudnya demikian. Ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar. Dan dalam api tidak akan menyambarmu. Kita semua ini kan memiliki tujuan. Hidup kita itu memiliki tujuan, punya goal. Tetapi untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai sesuatu itu kita mari berhadapan dengan yang namanya tantangan. Kita berhadapan yang namanya suatu keputusan-keputusan yang harus kita ambil dengan segala resiko tentunya. Sekali lagi saudara, Yesaya 43 ayat 2 berkata, apabila kau menyeberang melalui air, aku akan menyertai kau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila kau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan dalam api tidak akan membakar engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal, saudara. Ya. Ada 3 hal dari ayat tersebut yang bisa menguatkan kita. 1, Allah menyertai kita dalam kesulitan hidup kita. Aku, kata Tuhan, apabila kau menyeberang, aku akan menyertai kau. Dalam kesulitan Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, inilah menghibur kita, membuat kita tenteram, membuat kita damai. Kita menjadi sayang dengan jelas menyatakan janji Allah ketika mereka menyeberang air, ya, menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai. Tuhan bersama dengan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, begitu pula dalam kehidupan kita. Ketika kita berjalan menuju tujuan kita, menuju apa yang menjadi goal daripada tujuan kita. Entah itu pendidikan, entah itu pekerjaan, atau apapun berbagai tekanan, Allah tetap menggunakan kita mengenai umatnya. Jadi yang pertama itu, 1 adalah Allah menyertai kita dalam hidup kita. Yang kedua, Allah tidak menghilangkan tantangan kehidupan. Tidak dihilangkan. Tantangan itu masih ada. Betul ya? Apakah mereka waktu menyeberangi sungai-sungai yang dihilangkan? Tidak. Tantangan tetap ada di situ, saudara. Saya nggak mau harus ikuti di basic ini. Yang sudah saya mau sudah gak orang lain. Tapi kalau sampai saya menyerah, kita tidak akan kepala saya. Tapi saya punya keluhan pada waktu itu. Saya bilang sama panitia, Pak, teman-teman yang bilang, saya sudah gak kuat bangun pagi. Hanya dalam hati saya, jika saya bisa bangun saja, saya mau WA, saya mau kirim pesan supaya diganti bis. Dalam hati, dalam hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak menghilangkan tantangan kehidupan kita, tantangan itu masih ada. Tuhan tidak menyelamatkan kita dari penderitaan, enggak. Tuhan tidak menyelamatkan kita dari penderitaan, tetapi Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan itu. Ya, Tuhan enggak, itu dihilangkan enggak. Makanya doa Bapa kami, saudara, doa Bapa kami itu sebenarnya adalah ucapan syukur itu. Itu adalah bentuk ucapan syukur, pernyataan syukur
Ketiga ya, Allah beserta umatnya. Jadi saya di sana menyatakan bahwa bangsa Yehuda bisa kembali dengan mudah kepada mereka. Tetapi masih ada air. Perjalanan mereka pulang itu masih ada air, masih ada api, masih ada sungai. Perjalanan kita pun juga demikian, gak semudah selancar yang kita bayangkan. Masih ada sesuatu yang kita hadapi. Ketika bangsa Yehuda benar-benar sungai dari pulang tidak. Tetapi Tuhan mengetahui bangsa Yehuda benar pada waktu itu. Sama kondisi kita saat ini. Anak-anak kita yang sekolah, anak-anak yang banyak pendidikan, yang kuliah, tugas, bekerja, dan lain sebagainya. Ya, itu ada tuntutan-tuntutan, anggap sebuah tekanan dan lain sebagainya. Kalau itu dikasih oleh Tuhan. Ya. Tapi kita harus melalui itu semuanya. Yang ketiga, Allah meminta kita melalui tantangan tersebut bukan menghindari. Lalui bukan menghindari. Ada masalah ya hadapi. Ada persoalan ya hadapi, bukan menghindar. Gak akan selesai, gak akan selesai. Kalau punya hutang lari, apa yang bisa diselesaikan? Gak bisa. Punya tanggungan lari, pura-pura gak tahu dan lain sebagainya. Masalah justru masalah. Justru orang-orang yang seperti ini harus kita ingatkan tanggung jawab. Jadi Allah yang meminta kepada kita itu hadapi tantangan itu. Aku menyertai kau. Jangan menghindari. Allah berjanji kita tidak akan hanyut. Kita memang basah. Kita mungkin sudah sebalah dada kita bilang. Tetapi kita gak akan hanyut, gak akan tenggelam. Kita mungkin menghadapi masalah babak belur. Ibarat kita di raja batu itu juga hancur badan ini. Tetapi itu hadapi. Hadapi. Kita mungkin merasakan yang namanya derasnya air. Kita mungkin merasakan yang namanya derasnya daripada tantangan dari gempuran-gempuran yang tidak kita inginkan. Tetapi jangan pernah menyerah. Tuhan akan bersama kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Begitu saat kita menghadapi api panas, tapi kita tidak akan hangus, kita tidak akan terbakar. Ya. Kita tidak akan terbakar. Dan ini tidak terbakar. Ya. Bapak Ibu yang dikasih sama seperti yang kehidupan, tantangan kehidupan kita. Allah berkata kita melalui tugas, ujian, ya, dalam pendidikan kita, dalam pelayanan, umur dan sebagainya. Bukan untuk menghindar, capek. Kalau menghindar capek. Kenapa harus menghindar? Tidak bisa saja. Lebih baik kita pahit sekarang, kita tahu masalah sekarang, ke depan kita bisa menyelesaikan. Kalau kita lari, kita takut, gak akan selesai. Justru masalah itu akan menunggu kita, akan menjadi bola salju, akan menjadi bom waktu, akhirnya menghancurkan kita. Nah ini Allah meminta kita untuk menghadapi tantangan itu tersebut, bukan untuk menghindarinya. Gak usah begitu. Ya kita melewati itu kan resiko. Namanya keputusan itu kan pasti ada resikonya. Kenapa terjadi seperti ini? Tapi kok malah bertanya seperti itu? Terjadi seperti itu karena keputusannya kita ambil, yang Anda ambil, yang Bapak Saudara ambil. Keputusan ada suatu konsekuensi. Nah ini saat melalui air atau sungai kita mungkin basah, tetapi kita tidak akan tenggelam atau hanyut. Haleluya. Itu kita tahu.
Ketika kita menoleh api, mungkin kita merasakan panas api, tetapi kita tidak akan hangus atau terbakar. Haleluya. Capek saudara, tidak capek kalau di dalam terus. Dalam hidup ini, dalam perjalanan kita menuju tujuan hidup kita, pasti ada yang namanya kita menyeberang sungai, berhadapan dengan air, berhadapan dengan api dalam kehidupan kita. Itu adalah tantangan. Dan justru ketika kita berhadapan hal tersebut, kita sadar ternyata ini adalah bentuk daripada penyertaan Tuhan. Saya mabuk. Saya bilang sama istri saya, "Ma, kita naik bis, pakai bis sendiri saja, gak usah ikut mereka lagi. Mabuk nanti." Tapi apa yang terjadi saudara? Saya hubungi panitia, setelah saya besoknya itu, karena saya bisa berhenti hari pertama setengah hari saja. Saya ketemu di belakang, "Pak Novi jangan khawatir, sudah diganti dengan bis yang baru." Haleluya. Puji Tuhan, ini kan udah penyertaan Tuhan, saudara. Ini campur tangan Tuhan, gak spektakuler, biasa-biasa saja. Tapi teman-teman, saudara dalam satu itu mereka juga bersuka cita. Ini kalau Pak Pendeta ini tidak mampu, bebas akan ganti. Ada sesuatu kan? Nah ini saudara, ada penyertaan Tuhan, gak spektakuler, biasa saja. Tapi saya merasakan bagaimana campur tangan Tuhan berkata dalam perjalanan. Dan puji Tuhan ketika kami bukan sepanjang jalan di dalam bis kami nyanyi semuanya, kurang lebih 40 orang lebih dalam satu bis. Ada suatu sukacita, ada sukacita penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, jangan lagi berkata, "Tuhan, jauhkanlah masalah, jauhkanlah persoalan." Tapi Tuhan berikan kami kekuatan dalam menghadapi masalah. Berikan kami kekuatan. Kita tetap menghadapi masalah. Kalau nggak mau ada masalah, kita nikmati saja jalan-jalan. Justru bersyukur, Tuhan terima kasih di dalam tantangan ini, dari permasalahan Tuhan berikan aku kekuatan supaya kekuatan yang kami sadar Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan bersama dengan saya. Sertai kami, mampukan kami Tuhan melalui tantangan masalah. Amin. Saudara semua dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, penyertaan Tuhan bukan mengenai keadaan hidup kita baik atau buruk, tetapi lebih mengenai keadaan hati kita. Dengan kata lain, bukan keadaan kaya atau kita miskin yang menjadi indikator terhadap penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, ada makna di balik setiap peristiwa. Ada makna di dalam setiap peristiwa. Tanpa pencarian makna di balik setiap peristiwa, masalah, maka hidup ini hanya rangkaian masalah-masalah saja. Kalau Bapak Ibu Saudara ada masalah, tidak ada mencari di balik daripada masalah ini, masalah cari di baliknya. Ada suatu pesan Tuhan. Ada suatu hikmah. Kenapa saya hadapi seperti ini? Kenapa saya melewati sungai? Kenapa saya melewati api? Kenapa saya bertemu dengan air? Cari di balik itu. Balik, ada apa yang pesan Tuhan? Ada apa itu? Pasti ada suatu pesan Tuhan. Nah, pesan Tuhan di balik makna itulah yang namanya penyertaan Tuhan yang tidak spektakuler itu tadi. Kalau kita
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kan tahu Tuhan menyertai kita. Efeknya apa? Tuhan itu sudah sertai saya. Tuhan sudah sertai Bapak Ibu Saudara semua. Apa efeknya? Ada enggak dampaknya Bapak Ibu Saudara semua? Penyertaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Katanya disertai Tuhan, ya? Katanya disertai Tuhan. Kenapa masih ragu? Kenapa masih bimbang? Kenapa masih putus asa? Kenapa masih takut? Yesaya 43 ayat 2 tadi, ketika kamu menyeberang, engkau tidak akan dihancurkan. Ketika engkau bertemu dengan air, engkau tidak akan tenggelam di sini. Ya. Tapi kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa harus ragu, lemah, menyerah jika kita sadar Tuhan bersama dengan kita? Wajar saudara, orang berkata, saya lemah juga kok. Tapi begitu kita Tuhan menyertai saya bersama dengan istri, kami kuasai. Puji Tuhan. Kami dengan sangat susah payah. Bagaimana perjuangan kami sampai Palangkaraya? Karena perjalanan kami dari kilometer 102 sampai Palangkaraya diperkirakan sekitar 7 jam, paling cepat 6 jam. Ini bukan perjalanan yang mudah karena dalam kondisi badan yang hancur saya. Tapi saya percaya bahwa akan boleh tadi. Saya jalani saja. Ya, saya jalani saja. Mengapa saudara lemah? Jika saya sadar bahwa Tuhan mencapai perjalanan kami, dan kami saling berkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pada waktu itu. Kalau sadar Tuhan menyertai kita kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya, mengapa harus ragu lemah? Tetapi jika Tuhan itu menyertai kita, menyertai Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak patuh? Mengapa kita tidak taat? Mengapa kita tidak dengar akan yang Dia perintahkan? Renungkan itu. Hari-hari berteriak, Tuhan menyertai aku, tetapi tidak ada perubahan di dalam diri, nggak ngefek sama sekali. Firman Tuhan yang kita dengar adalah penyertaan Tuhan yang tidak spektakuler, tapi nggak bisa mengubahkan Dia, nggak bisa mengubahkan diri kita. Pertanyaannya tadi, mengapa kalau Tuhan menyertai kita, ada bersama dengan kita, kita kok gak malu? Kenapa kita gak takut? Kenapa kita gak patuh kepada Dia? Saudara bayangkan, saya berjalan dengan orang yang hebat di samping saya. Dia ini selalu menggendong saya, menuntun saya, memegang tangan saya, tapi saya gak taat kepada Dia. Masuk akal loh saya. Masuk akal atau tidak? Logik apa tidak? Logis apa tidak? Mengabaikan pertemuan ibadah, mengabaikan firman-Nya, mengabaikan perintah-perintahnya, mengambil perintahnya yang enak-enak saja yang bisa dijalani saja. Malu nggak orang yang sudah menolong kita, menuntun kita, kita abaikan, kita nggak tunduk kepada Dia? Nah ini, jadi anehnya begitu. Aneh ya orang ini ya. Sudah disertai dan tidak pernah meninggalkan ini orang yang menyertai. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang meninggalkan itu siapa? Kita manusia sering meninggalkan Tuhan. Nah ini sudah ditolong. Dan ketika dalam keadaan menyerap ibadah bagi Allah, tapi kita nggak mau dengan orang yang ada di samping kita. Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menolong sampai kita sekeliling kita ada Tuhan. Pernah kita merupakan yang demikian? Malu nggak kita? Kita berbuat jahat,
kita berbuat tidak kudus, sementara di samping ini pribadi yang kudus, pribadi yang suci. Masuk akal atau tidak kita punya pikiran yang pahit, punya pikiran yang jelek, sementara pribadi yang ada di samping kita ada pikiran-pikiran yang selalu cemerlang dan luar biasa. Dan dia tahu doa ada di samping kita. Namanya menyertai Tuhan bersama-sama. Hanya manusia saja kadang-kadang itu melepaskan diri, nggak mau disertai Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak menyertai manusia, manusia yang kadang-kadang melepaskan pegangan daripada tangan Tuhan itu. Orang kadang-kadang berpikir seperti ini. Yang penting aku tahu Tuhan menyertai aku, tapi nggak ada dampaknya sama sekali dalam kehidupan mereka. Dia sadar Tuhan itu menyertai, tetapi dia cukup tahu, orang itu cukup tahu, tapi nggak mau berubah. Dia cukup berkata terima kasih Tuhan, tetapi tidak melakukan sesuatu apapun. Ini yang perlu kita lakukan. Kalau kita bicara penyertaan Tuhan, semuanya sudah fasih, sudah apa? Ya, sudah apa? Mengerti? Penyertaan Tuhan seperti pertama, seperti pertama. Itu kebutuhan pokok daripada. Makanya kalau orang dipilih berkat Tuhan apa penyertaan Tuhan? Saudara beda. Di dalam Kejadian 33 tadi saudara, ayat 15. Jika kau bukan yang membimbing aku, jangan biarkan aku berangkat, kata Musa. Artinya apa? Penyertaan Tuhan itu adalah paling utama. Berkat seseorang melimpah kalau ada penyertaan Tuhan saudara dari artinya. Tapi walaupun gak ada berkat, tipis-tipis saja, sedikit saja ketika ada penyertaan Tuhan, itu yang luar biasa. Nah, sudah tahu seperti ini efek dari pernyataan Tuhan, kenapa gak ada di dalam diri kita? Kenapa tidak ada? Apakah cukup terima kasih Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau? Nah, bentuk terima kasih itu seperti apa? Bentuk syukur itu seperti apa? Berubah atau tidak? Satu, penyertaan Tuhan itu seperti efek panas. Seperti terjadi penimpa batu kapur yang akan membuat batu kapur itu semakin keras menjadi panas. Itu. Jadi kalau kehidupan kita saudara kena efek penyertaan Tuhan, kita ini berubah, takkan goyah sama sekali apapun yang terjadi. Efek penyertaan Tuhan itu membuat kita akan semakin menjadi seperti batu bara, batu granit, saudara. Batu yang tadinya begitu lembek, gampang sekali hancur, begitu kena panas atau yang keras menjadi batu marmer. Itu efek penyertaan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan kita? Yang kedua, seperti efek panas yang kena pada emas, yang membuat emas itu semakin murni. Jadi berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Apakah kita sudah seperti marmer? Apakah kita sudah seperti emas yang murni? Jadi saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini kita tahu seperti permata. Lebih bahkan dari sesuatu yang berharga. Lebih dari sesuatu yang berharga. Itu penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ini penyertaan Tuhan mengubah karakter
Tuhan berubah karakter. Kenapa karakter berubah? Kenapa saya berubah? Karena saya sadar pribadi yang agung itu ada di samping saya. Pribadi yang agung itu menyertai saya. Pribadi yang agung itu membimbing dan menuntun saya. Saya berubah. Keluaran pasal 7 ayat 1 ini yang pernah kita baca. Ketika Musa menjadi Allah bagi Firaun. Ketika Musa menjadi Allah bagi Firaun. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berkata kita sertai Tuhan namun kita tidak berubah, maka jangan-jangan kita menipu diri kita sendiri. Bohong. Bohonglah kamu disertai Tuhan, nggak ada perubahan. Itu maksudnya. Oh, aku disertai Tuhan, Tuhan menyertai aku, Tuhan membimbing aku, tapi aku nggak berubah. Ini malah ini bohong saja. Maksudnya gitu. Banyak kok orang yang masih menjadi residivis rohani, nggak berubah total yang kemarin kita bahas. Disertai Tuhan bukan berubah total, tapi tetap menjadi residivis rohani. Kejahatan berulang-ulang, dosa berulang-ulang, pelanggaran dan berulang-ulang. Itu residivis rohani. Ada nggak efek penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Gampang kita berkata Tuhan menyertai saya, tapi efeknya bisakah kita tunjukkan dalam kehidupan kita? Ini sebenarnya penyertaannya pada manusia itu menunjukkan gambar dan rupa Allah. Ketika Tuhan berkata, aku akan menjadikan engkau Allah bagi Firaun, artinya apa? Karakter Allah, kuasa Allah, otoritas Allah dinyatakan pada Musa. Karakter Allah ada di dalam diri manusia. Nah itu orang yang disertai Allah itu seperti itu. Menjadikan manusia seperti yang dikatakan Allah kepada Musa pada waktu itu. Aku menjadikan engkau Allah bagi Firaun dan Harun menjadi nabi. Bapak Ibu dikasih. Yang kedua, kalau tidak berkata bahwa kita ini ada sertai Allah namun kita tidak berubah, tetap menjadi residivis rohani. Jangan-jangan kita sedang menipu diri kita sendiri. Aku sertai Tuhan tapi tidak ada perubahan. Langgar firman Tuhan, langgar firman Tuhan. Ya kita masih residivis kan, berubah-ubah melakukan kejahatan. Kalau bukan residivis itu cukup sekali berubah total melakukan kejahatan lagi. Itu bukan residivis, tapi kalau berulang-ulang melakukan kejahatan itu residivis rohani dan kebinasaan ujungnya. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati daripada firman Tuhan hari ini serta dengan musik masuk ke depan. Ya, mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan ini sekarang. Biar kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan yang bersama dengan kita itu juga bisa mengubahkan kita. Kita dengan satu kunciannya. Ku tahu Bapa peliharaku. Ini
Kami tahu bahwa kami tetap akan menghadapi tantangan, kami tetap akan menghadapi yang namanya persoalan. Tetapi kami tahu bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Meskipun kami dengan harapan kami, Tuhan tetap menguatkan kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami mampu menghadapi tantangan tersebut. Tuhan berikan kami hati yang peka dengan setiap persoalan, masalah, peristiwa yang terjadi, kejadian yang terjadi. Kami bisa menemukan makna di balik masalah itu. Kami bisa menemukan suatu sentuhan di dalam setiap persoalan yang kami alami. Dia ada melihat yang peka Tuhan sehingga bisa berubah. Penyertaan Tuhan kami itu bisa mengubahkan kami. Dengan kami membuka hati kami, roh kami, bahwa kami berubah. Kami tidak dari residivis rohani, tetapi kami benar-benar berubah total di hadapan. Penyertaan mengubahkan kami, penyertaan mengubahkan hidup kami. Karena kami sadar bahwa pribadi yang menyatakan pribadi yang agung, yang kudus, yang suci, mengantarkan kami dari pribadi yang kudus dan suci. Mereka firman Tuhan